Pada video ini, kita akan membahas mengenai efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi saat gas di atmosfer planet. Dalam kasus ini, planet yang dimaksud adalah bumi, merangkap panas dari sinar bintang. Sinar bintang yang dimaksud adalah matahari. Kalau dalam kasus planet bumi, efek rumah kaca ini menjelaskan proses terjadinya pemanasan global. Lalu kemudian, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca ini? Bagaimanakah prinsip kerjanya? Berikut ini adalah ilustrasinya. Nah, jadi ini adalah efek rumah kaca yang dimaksud. Bumi seperti rumah kaca gitu. Ini adalah contoh rumah kacanya. Jadi, misalnya di sini ada matahari, kemudian dia akan meradiasikan suatu sinar polikromatik, kemudian mengalami dispersi melalui medium, kemudian ada yang masuk ke bumi, ada yang dipantulkan, kemudian dipantulkan lagi, sehingga membuat bumi kita menjadi panas. Sebab ada sinar yang terperangkap dalam atmosfer bumi ini. Akibat di atmosfernya ini terdapat gas rumah kaca yang menahan sinar ini untuk lolos. Jadi ada sebagian panas dari matahari yang dipantulkan dan sebagian lagi terperangkap di atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini contohnya adalah CO2 yang membuat sinar ini terpantul-pantul, atau dengan kata lain, memerangkap panas. Kenapa efek ini disebut dengan rumah kaca? Sebab seperti rumah kaca, ketika musim dingin, rumah kaca ini akan selalu hangat akibat sinar yang terpantul-pantul oleh kaca ini. Itulah kenapa bumi disebut memiliki efek rumah kaca, sebab efek yang ditimbulkannya itu sama seperti yang terjadi pada rumah kaca. Atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Prinsip kerja, yaitu pertama-tama matahari memancarkan gelombang polikromatik atau cahaya putih ke segala arah. Kemudian gelombang ini masuk ke bumi. Kemudian gelombang-gelombang ini mengalami dispersi atau penguraian polikromatik menjadi monokromatik. Jadi cahaya putih tadi menjadi satu warna yang terpisah-pisah. Contohnya seperti Meiji Kuhibiniu atau warna pelangi atau cahaya tampak. Kemudian juga ada sinar UV, kemudian juga ada sinar infrared, kemudian ada sinar gamma, X, dan lain-lain. Jadi gelombang-gelombang ini mengalami dispersi akibat melewati medium berbeda-beda. Contohnya adalah gas-gas yang ada di atmosfer. Kemudian akibat peristiwa dispersi ini, kebanyakan sinar diuraikan menjadi sinar infrared saja. Sehingga sinar infrared ini adalah yang dominan membawa panas. Kemudian sinar infrared ini sebagian kembali keluar angkasa, sebagian terpantul-pantul akibat gas-gas rumah kaca. Contoh-contoh gas rumah kaca adalah CO2, CH4, atau CFCs, dan lain-lain. Akibat sinar infrared yang terpantul-pantul ini menyebabkan bumi lama-kelamaan suhunya meningkat, atau dengan kata lain memanas. Oke? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi lain dari atmosfer bumi. Kita tahu bahwa pada pembahasan sebelumnya, atmosfer bumi memiliki efek rumah kaca. Selain itu, ternyata atmosfer bumi juga memiliki efek lain. Salah satunya adalah menahan udara keluar dari bumi. Selain itu, ada juga fungsinya untuk menahan sinar-sinar yang berbahaya. Contohnya seperti sinar UV, X, gamma, dan yang lain-lain. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas kenapa sinar infrared
yang berkontribusi paling banyak menghantarkan panas. Untuk menjawab hal ini, saya akan menggambarkan spektrum dari gelombang-gelombang. Nah, ini adalah contoh rentang spektrumnya. Yang memiliki frekuensi paling tinggi adalah sinar gamma. Kemudian yang memiliki panjang gelombang paling tinggi adalah gelombang radio. Sedangkan yang memiliki panjang gelombang paling pendek adalah sinar gamma. Begitu juga sebaliknya, gelombang radio memiliki frekuensi paling kecil. Di sini terdapat berbagai spektrum. Yang pertama ada gelombang radio, gelombang infrared, gelombang cahaya tampak, gelombang UV, gelombang sinar X, dan gelombang sinar gamma. Dari spektrum ini, kita dapat menjawab pertanyaan ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada catatan penting yang mesti dipahami, yaitu semua sinar bisa menghantarkan panas. Contohnya, kalau dalam spektrum ini, kita tahu bahwa sinar UV itu memiliki kemampuan menghantarkan panas yang lebih tinggi dibandingkan sinar infrared. Kemudian, jawabannya adalah molekul atau ion-ion di atmosfer paling banyak mengizinkan dispersi atau penguraian cahaya polikromatik menjadi monokromatiknya, yaitu pada sinar infrarednya. Contohnya bagaimana? Misalnya, di sini ada orang, kemudian dia akan ditembakkan oleh sinar UV. Misalnya di sini hanya terdapat 2 buah foton sinar UV. Kemudian di sini juga terdapat sinar infrared yang memiliki banyak foton yang menuju ke orang ini. Begitupun juga dengan UV ini. Meskipun kita tahu bahwa sinar UV itu memiliki kemampuan menghantarkan panas lebih tinggi dibandingkan infrared, tapi karena sinar UV ini memiliki intensitas atau jumlah foton yang sangat sedikit, maka panas yang dihasilkan oleh sinar infrared itu jauh lebih tinggi akibat intensitas yang lebih tinggi dibandingkan sinar UV. Itulah kenapa kita sering menyebut sinar infrared ini sebagai sinar yang membawa panas. Oke, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai gas-gas rumah kaca atau gas-gas penyebab pemanasan global. Antara lain, kita memiliki karbon dioksida atau CO2, uap air atau H2O, metana atau CH4, kemudian ada ozon atau O3, ada nitrogen monoksida, ada nitrogen dioksida, ada sulfur dioksida, ada juga chlorofluorocarbons atau biasa kita kenal sebagai CFCs dan yang lain-lain. Kontribusi gas rumah kaca yang paling besar adalah CO2.
Sebab paling lama bertahan di atmosfer dan memiliki sifat kimia yang lebih bagus dalam merangkap panas. Gas-gas rumah kaca ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah tanpa gas rumah kaca, suhu di bumi akan menjadi sangat dingin. Sedangkan dampak negatifnya adalah jika gas rumah kaca terlalu banyak diproduksi, suhu di bumi akan menjadi sangat panas. Jadi tugas kita adalah menstabilkan gas-gas rumah kaca ini supaya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Oke,